Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Dayat kan? Iya. Pak Dayat guru di sini kan? Iya. Ngajar kelas berapa, Kak? Ngajar kelas 4. Kelas 4. Pak Andi kelas 5 ya, Andi? Oke. Begini Pak Dayat, kita hanya mau konfirmasi sedikit terkait dengan aktivitas Pak Andi selalu CGP. Benar ya kemarin melakukan diskusi kolaboratif tentang pemetaan aset gitu ya. Oke, Pak Dayat ikut kan? Iya, ikut. Oke. Nah, Pak Dayat ikut berarti terlibat langsung dalam diskusi identifikasi sumber daya sekolah. Nah, menurut pemikiran dan pikiran Pak Dayat sendiri, bagaimana Pak Dayat menentukan sumber daya aset, sumber daya yang ada di sekolah, bagaimana Pak Dayat mengidentifikasi? Ya, kita kan awalnya kan di sini kan pertemuan dulu ya. Pertemuan dengan beberapa aktor, ada juga CGP, Jalan Umrah ini bersama Pak Andi dan juga beberapa rekan sejawat. Kemudian bersama mahasiswa juga dan juga tokoh masyarakat. Nah di situ kan diawali dari Pak Andi dulu pada saat itu menjelaskan tentang apa itu aset. Aset itu sebenarnya tidak sebatas apa yang kita lihat, bukan benda saja. Ya, bukan benda saja. Akhirnya semua audiens itu paham. Gitu. Nah setelah paham, barulah kita itu menganalisis, dibuat kelompok-kelompok itu sesuai dengan potensinya. Seperti itu. Apa dibagi per modal? Per modal. Ya. Berarti ada setidaknya 7 modal. 7 kelompok. Misalnya modal SDM atau modal apa gitu. Ya. Itu bagus. Saya kira bagus, lebih spesifik membahas. Oke. Nah, dalam mengidentifikasi itu apa usul Pak Dayat waktu itu untuk Pak Dayat modal berapa? Saya modal fisik ya. Berarti apa yang Pak Dayat identifikasi? Ya, yang pertama itu adalah guru. Seperti itu. Artinya saya itu mengidentifikasi dan mengklasifikasi guru-guru yang ada di sini. Ini arahnya mau kemana? Seperti itu. Contoh misalnya kita punya Pak Holili di sini ya. Itu modal fisik juga, modal SDM juga. Nah, lebih ke arah mana? Seperti itu, potensi-potensi yang passionnya yang dikembangkan. Kemudian di sini juga ruang gedung. Nah, kita sudah di sini sumber ruang sumber ya kan. Nah, sebenarnya itu yang di awal itu ya menjadi gudang yang enggak terawat. Akhirnya setelah aset itu ya, pemetaan aset lebih diberdayakan seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu sangat bagus ya kalau memang pembahasannya per kelompok kecil dan mengidentifikasi sesuai dengan tugasnya. Mungkin kalau di DPR kayak komisi-komisi. Ya makanya di berita acara saya tulis di situ kan. Bukan saya, notulen gitu kan. Notulen itu memang per kelompok gitu kan. Oke. Nah, di kelompok Pak Dayat sendiri atau Pak Dayat mungkin melihat dari kelompok lain, kira-kira ada kendala nggak teman-teman melakukan diskusi itu? Kalau ada, mungkin bagaimana caranya Pak Dayat itu mengatasi? Kan Pak Dayat dengan beberapa orang nih, ternyata beberapa orang itu belum paham atau ada usulan, gimana cara mengatasinya itu? Sebenarnya untuk yang modal fisik itu ya, saya ya anggaplah gampang, karena modal fisik itu kan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, raba kan seperti itu. Yang sulit itu yang bagian dari eksternalnya itu, Ali. Tapi alhamdulillah Pak Andi itu sudah menjelaskan di awal dan juga selalu membimbing ya. Artinya bergerilya kepada kelompok modal itu tentang pemahaman apa yang akan diekspor nantinya seperti itu. Apalagi berkenaan pada modal politik seperti itu kan. Itu kan diserahkan kepada tokoh masyarakat ya kan, yang bisa mengakses kebijakan atau pemangku kepentingan. Iya, dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa pada saat itu karena memang diundang
alhamdulillah untuk sungai di sini itu silakan kalau misalnya media pembelajaran seperti itu, asalkan ya dengan catatan ya jangan mengotori Ya, itu, tentu. mengotori sungai seperti itu. Nah, oke. Nah, teringat kepada sungai ya, anggap itu memang fisik ya, ada fisiknya. Apa pertimbangan Pak Dayat jika memang eksternal sungai itu penting untuk pembelajaran? Apa pertimbangan? Ya yang pertama pertimbangannya deket Bali. Kita cuman lihat aja, kita cuman nyebrang saja sudah bisa melihat beberapa media pembelajaran seperti ekosistem, kemudian apa ya itu letak geografis. Artinya ada korelasi ya dengan mata pelajaran. Banget. Itu. Baik. Itu pembelajaran kontekstual ya, anak-anak Kontekstual. bisa tahu langsung. Anak bisa menganalisis. Betul. Nah, kemudian Pak Dayat, apa ada hal lain mungkin ya yang di ruang itu, namanya ruang itu kan pasti diskusi ini. Ya. Ternyata setelah keluar dari ruang diskusi, Pak Dayat punya pikir, oh ini belum saya masukkan. Ada nggak ya? Alhamdulillah sampai detik ini ya sampai detik ini itu kayaknya sudah Tercover ya tercover. Nggak tahu lagi ya paling mungkin seminggu lagi 2 minggu. Oh iya ya kan Ya. kita kan masih proses ini sebenarnya. Cuman pada saat rapat itu kita berusaha untuk mengakomodir semua modal itu menjadi satu visi nanti. Jadi dari modal 1 sampai modal 7 itu tidak berdiri sendiri, tapi bagaimana kami mengcover itu menjadi satu visi. Berarti nanti satu visi, satu program yang bisa dilaksanakan ajaran baru. Iya, benar. Seperti itu. Oke, baik Pak Dayat. Terakhir nih, ketika Pak Dayat sudah berhasil bersama teman-teman di bawah bimbingan Pak Andi, yang selama ini nggak dipikirkan, loh ternyata ini aset, ternyata ini modal, ternyata ini adalah sumber daya. Kita temukan ya, misalnya sungai ya. Mungkin tahun ajaran kemarin nggak terpikirkan, berlalu apa adanya. Sekarang terpikirkan bahwa oh iya ya ini masuk ekosistem, iya ya kita bisa melihat tumbuhan dan lain sebagainya. Gimana perasaan Pak Dayat setelah memutuskan itu? Ya agak gimana ya Pak? Oh gitu ya gitu kan kalau tanyanya. Justru yang paling modal yang paling sangat terasa itu pada waktu pertemuan dengan Pak Andi. Kita bisa berkolaborasi pun dengan tokoh masyarakat, dengan wali murid. Kita berbincang di dalam satu ruangan itu juga termasuk modal menurut saya. Betul. Ya itu jarang. Bahkan mungkin sebelum PGP belum pernah lengkap. Belum pernah itu ya Pak ya. Itu gitu loh. Jadi ngobrol, guyon gitu kan. Anggaplah itu semi cangkruan gitu kan. Iya. Itu sebenarnya yang saya rasakan itu Wali. Ini kok dipikir-pikir, nah kan pertanyaan Pak Ali itu barusan itu muncul pada saat ini kan. Iya. Barusan Pak Ali kan bilang apa kira-kira modal yang belum tercover ya ini. Salah satunya ya. Salah satunya muncul hari ini. Dengan duduknya bersama kita ngumpul silaturahim itu termasuk juga. Mungkin itu mungkin bisa jadi agenda semesteran lah untuk mengumpulkan teman-teman kembali. Barangkali tidak menutup kemungkinan kan ada sesuatu yang baru setelah satu minggu ada teman-teman. Karena kan kita kan proses terus ini Pak. Oke, baik Pak Dayat, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Dayat yang telah banyak mendukung kita ya, PGP 7 mendukung Pak Andi dalam proses menuju guru penggerak. Terima kasih Pak Dayat sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali. Kita akhiri dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.